Johan, iblis mana yang merasuk dalam dirimu, ha? Hingga sampai hati kau menyuruh istrimu untuk menggugurkan kandungannya. Jangan paksa aku untuk menerimanya. Johan, aku mohon. Kau harus gugurkan anak itu. Johan. Kita lupakan anak itu, Ratna. Kita mulai hidup baru. Jadi, rasanya tidak ada jalan lain. Kecuali kandungannya harus digugurkan. Dia anak saya. Tapi saya tidak ingin dia lahir di dunia ini. Saya tidak mau membunuh anak yang tidak berdosa ini. Kalau begitu kita cerai. Penjahat itu tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Kita mesti bikin perhitungan. Kau harus ambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Tapi aku takut. Aku tidak menyangka kalau moralmu serendah ini. Ratna dan Johan adalah sepasang pengantin muda yang baru saja menempati rumah baru mereka. Mereka tampak serasi dan tampak sangat mencintai antara satu sama lain. Mereka juga sangat menikmati kehidupan rumah tangga mereka. Hingga suatu malam, sebuah peristiwa malang menimpa mereka. Seorang perampok menyelusup masuk dan menganiaya Johan. Setelah itu, perampok itu menemui Ratna yang masih tertidur pulas dan memperkosanya. Ratna berontak dan berteriak meminta tolong, namun tangan dan kaki Johan yang terikat kencang membuatnya tak bisa menolong Ratna. Jam berapa terjadinya? Kurang lebih jam 1 malam begitu. Apa ada yang dianiaya? Saya dipukul dan diikat. Lalu? Cuma itu. Apa masih ada yang mau dilaporkan? Tidak ada, Pak. Baik. Keesokan harinya, Johan melaporkan perampokan serta penganiayaan yang dialaminya pada polisi. Merasa apa yang dialami istrinya akan menjadi aib, maka Johan hanya melaporkan perampokan dan penganiayaan dirinya saja. Adapun apa yang menimpa Ratna, diputuskan untuk dijadikan rahasia. Termasuk kepada orang tua Johan yang lalu datang karena mencemaskan keselamatan anaknya. Peristiwa perampokan itu pun menjadi bahan berita di surat kabar. Yang penting kalian selamat. Apalagi yang hilang selain TV? Tidak ada. Setelah itu, kehidupan rumah tangga Ratna dan Johan menjadi dingin. Keduanya menjadi saling canggung dan tak bisa membuang memori buruk tentang kejadian malam itu. Hal tersebut tentu saja membuat konsentrasi Ratna serta Johan terganggu, yang berefek pada menurunnya kinerja mereka di kantor, dan menyebabkan masing-masing mendapat teguran dari atasan mereka. Jika kamu terus begitu, kamu akan dipecat. Mengerti? Ya, saya mengerti, Pak. Belakangan ini, kau banyak berbuat salah. Ada apa sebenarnya? Kalau ada masalah, katakan terus terang. 3 hari setelah kejadian itu, Ratna dinyatakan positif hamil oleh dokter. Kabar yang seharusnya membuat Ratna bahagia, malah membuatnya murung. Mengingat hubungannya dengan Johan yang saat itu tengah bermasalah. Dengan hati-hati, Ratna mengabarkan kehamilannya pada Johan. Ratna berusaha menjelaskan sesuai informasi yang dia dapat dari dokter, kalau kehamilan baru dapat terdeteksi setelah minggu keempat hubungan suami istri. Sementara kejadian malam itu baru terjadi 3 hari yang lalu. Mendengar penyampaian Ratna, tak lantas Johan mengerti. Johan malah kembali teringat musibah malam itu, yang membuatnya terbakar dalam api cemburu. Johan lalu meminta Ratna menggugurkan kandungannya. Tentu saja Ratna menolak lantaran hasil pemeriksaan medis membuktikan kalau janin yang dikandungnya tidak ada hubungannya dengan perkosaan yang terjadi. Jangan paksa aku untuk menerimanya. Johan, aku mohon. Kau harus gugurkan anak itu. Johan. Kita lupakan anak itu, Ratna. Kita mulai hidup baru.
kalau kau tidak mau menerima dia. Walaupun kita mulai yang baru, tetap tidak ada artinya, Johan. Penolakan Johan terhadap janin yang dikandungnya membuat Ratna putus harapan terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pada Maya, sahabatnya sedari kecil, Ratna mengutarakan niatnya untuk berpisah dengan Johan. Namun Ratna tidak bisa menjelaskan penyebab sebenarnya tentang keretakan hubungannya dengan Johan. Bak bola salju, kejadian malam itu membuat hubungan Johan dan Ratna berantakan. Kedua orang tua Johan coba memberi nasihat agar mereka membatalkan rencana perceraian mereka. Lalu saat Ratna menjelaskan kalau perceraian terjadi lantaran Johan tak mau menerima janin dalam kandungannya, Johan terpaksa memberitahu kejadian malam itu, yang sebagian dia rahasiakan dari semua orang, termasuk kedua orang tuanya. Jadi, rasanya tidak ada jalan lain, kecuali kandungannya harus digugurkan. Johan, iblis mana yang merasuk dalam dirimu, ha? Hingga sampai hati kau menyuruh istrimu untuk menggugurkan kandungannya. Dia anak saya. Tapi saya tidak ingin dia lahir di dunia ini. Perampok malam itu telah memperkosa Ratna. Di depan mata saya. Saya coba untuk melupakan segalanya. Saya berusaha untuk menerima Ratna seperti semula. Tapi tidak untuk anak itu. Saya tidak sanggup seumur hidup dihantui perasaan itu. Mendengarnya kedua orang tua Johan turut prihatin, mereka coba memberikan nasihat agar Johan bersabar dalam menerima musibah yang menimpa dirinya, juga istrinya. Namun Johan tetap bersikukuh kalau dia tak mau menerima bayi dalam kandungan Ratna, demikian juga dengan Ratna tetap tak mau menggugurkan kandungannya meskipun untuk itu Johan akan menceraikannya. Saya tidak mau membunuh anak yang tidak berdosa ini. Kalau begitu kita cerai. Di lain tempat, Maya senantiasa direcoki oleh Patrick, seorang laki-laki pengeretan yang merupakan mantan suaminya. Meskipun Maya sudah menikah lagi dengan pengusaha kaya, namun Patrick selalu datang untuk mirongrong harta Maya dan mengancam akan menghancurkan rumah tangga Maya jika tak memenuhi keinginan Patrick. Bahkan Patrick beberapa kali menyinggung kondisi rumah tangga Ratna yang tengah di ujung tanduk. Sementara itu berbagai nasihat dari orang tua maupun sahabat Ratna dan Johan tetap tidak bisa mendamaikan mereka, dan mereka tetap berpisah. Ratna lalu mengajukan pengunduran diri dari tempatnya bekerja, dan memutuskan untuk kembali tinggal bersama orang tuanya. Setelah itu, Ratna lalu menemui Maya untuk berpamitan. Mendengar penuturan Ratna tentang rumah tangganya, membuat Maya menjadi prihatin. Maya memutuskan untuk membantu sahabatnya itu termasuk menyelidiki peristiwa pemerkosaan sahabatnya yang menjadi penyebab kandasnya rumah tangga Ratna dengan Johan. Penjahat itu tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Kita mesti bikin perhitungan. Maya yang curiga musibah yang dialami Ratna ada hubungannya dengan Patrick, lalu melakukan sandiwara dengan pura-pura ingin kembali pada Patrick. Meskipun sandiwaranya itu membuat Maya harus berpisah dengan suaminya, yang tanpa sengaja melihat Maya yang tengah merayu Patrick, dan menganggap mereka tengah berselingkuh. Aku tidak menyangka kalau moralmu serendah ini. Terkuaklah, kalau Patrick merupakan dalang di balik pemerkosaan itu. Dalam keadaan mabuk, Patrick mengatakan kalau dirinya melakukan itu sebagai balas dendam karena Ratna dianggap sebagai penyebab Maya meninggalkan dirinya. Maya lalu teringat kejadian dahulu, saat dirinya menjadi korban KDRT saat hidup bersama Patrick. Ratna menasihati Maya untuk meninggalkan Patrick yang hanya memperalatnya untuk menghasilkan uang demi kepuasan dirinya sendiri. Kau harus ambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Tapi aku takut. Kau pasti tidak mau diperalatnya, menemani laki-laki lain untuk cari uang, ya kan? Maya coba menghubungi Ratna, bermaksud memberitahu informasi yang didapatnya. Namun Patrick keburu mengetahuinya. Patrick pun menganiaya Maya, yang telah lancang membongkar aksi bejatnya. Hingga kemudian Maya tewas di tangan Patrick. Sadar kalau aksinya terbongkar, Patrick pun berencana membunuh Ratna. Bergegas Patrick mendatangi Ratna yang tengah sendirian di rumah, dan sedang bersiap pulang ke rumah orang tuanya. Ratna yang masih penasaran tentang telepon Maya yang tiba-tiba terputus, memutuskan untuk menemui Maya, namun Patrick yang sudah berada di depan rumahnya menghadang dan menyeret Ratna kembali masuk.
Ratna berjuang menyelamatkan diri dari Patrick yang beringas, hingga saat hampir nyawanya habis di tangan Patrick, Johan datang menyelamatkan nyawa Ratna. Setelah beberapa saat Johan berjibaku melawan Patrick, bahkan nyaris pula nyawanya habis di tangan Patrick, akhirnya Patrick mati ditikam pisau yang dibawanya sendiri. Seusai kejadian yang mencekam itu, Johan sadar akan kekeliruannya, kemudian memeluk dan meminta maaf pada Ratna. Setelah itu, Johan dan Ratna pun kembali bersatu, dan memulai kehidupan mereka kembali.